Assalamualaikum saudaraku, masih bersama saya Im88, video seputar aktivitas pertanian. Saudaraku semua, di kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan dengan cara kocor yang ketiga kalinya menggunakan dengan bahan tersebut. Kedua bahan ini akan saya aplikasikan di umur cabai saya 40 HSD untuk memperkembangkan dan memperbesar pertunasan cabai di umur 40 HSD. Terus simak ya saudaraku, semoga video dari saya bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saudaraku semua tidak ketinggalan video-video dari saya, bagaimana saya akan menggunakan kedua bahan tersebut untuk pengaplikasian pengocoran pupuk yang ketiga, dan bagaimana pengaplikasiannya. Terus simak ya saudaraku sampai habis biar saudaraku semua tidak gagal paham. Di usia cabai 40 HSD ini saya sudah melakukan dua pengocoran menggunakan pupuk NPK 1616 kedua kali, dan di kesempatan usia cabai 40 HSD ini saya akan menggunakan dengan NPK 1616 lagi, bertujuan untuk memperbesar tunas-tunas cabai yang sudah muncul di umur 40 HSD ini. Saya menggunakan NPK 1616 dengan 3 pak atau 3 kg. Saya menggunakan NPK 1616 ini dengan merek dagang Mutiara. 3 kg NPK 1616 akan saya aduk dengan 20 liter air yang ntar akan saya bagi total semua airnya sekitar 200 liter air, dengan kapasitas tanaman cabai saya 1100. Di kesempatan kali ini saya juga masih menggunakan asam humat dengan merek dagang Repairland yang kandungan asam humatnya 90%. Semoga dengan menggunakan asam humat ini penggunaan pupuk kocor yang saya gunakan lebih bisa optimal terserap oleh tanaman, karena di musim kemarau kita lebih membutuhkan nutrisi, apalagi ketersediaan air. Saudaraku semua tentunya sudah tahu apa manfaat asam humat di tanaman kita. Saya menggunakan asam humat dengan 2 sendok makan per 10 liter airnya. Jadi saudaraku semua tinggal menghitung kebutuhan untuk tanamannya berapa. Sebenarnya penggunaan asam humat banyak pun juga bagus saudaraku, karena bahan tersebut organik, tidak akan meracuni tanaman kita. Di usia 40 HSD ini saya menggunakan dua bahan tersebut. Setelah saya melakukan pengocoran yang ketiga kalinya dengan menggunakan NPK 1616 Mutiara dan asam humat, insya Allah bila ada waktu, kalau tidak besok ya ntar sore, akan saya melakukan penyepraian dengan fungisida dan insektisida, karena di usia-usia ini kita harus menjaga dan merawat
yang akan menjadikan tanaman kita itu sehat, menghasilkan buah yang lebat, bunga yang lebat, dan buahnya itu bobot. Di masa inilah kita harus benar-benar mencukupi dan merawat kondisi tanaman kita agar kelanjutannya kita tidak kerepotan dalam penanganannya. Bila ada kekurangan unsur-unsur yang diperlukan tanaman atau penyakit-penyakit, kita lebih bisa antisipasi. Di kesempatan kali ini saya melakukan pengocoran di pagi hari, saudaraku, dikarenakan ntar sore saya ada cara lainnya kalau jadi. Saudaraku semua, setelah melakukan penuangan pupuk ataupun bahan apa saja langsung diaduk ya saudaraku, biar tidak terjadi pengendapan. Di musim kemarau ini tanaman cabai sangat membutuhkan air, dan saya mengaplikasikannya ada yang di lubang pupuk dan ada yang di pangkal tanamannya. Saya lihat kondisi tanamannya. Kalau tanamannya sudah ada yang bercabang, saya akan melakukan pengocoran di lubang pupuk, dan yang belum bercabang saya masih melakukan pengocoran di pangkal tanamannya. Bertujuan apa? Biar tanaman lebih cepat terserap. Saudaraku semua, di musim kemarau ini tanaman saya ada yang sudah bercabang dan ada yang belum, dikarenakan pengaruh cuaca, kelembapan tanah itu juga mempengaruhi perkembangan cabai kita. Di saat musim kemarau, bagian tanah yang lembab, tentunya perkembangan cabai akan normal dan cepat, dan yang bagian yang kering akan sedikit terlambat. Dan inilah cara saya agar tanaman yang terlambat bisa lebih menyusul. Saya kocorkan di pangkal pohonnya yang belum bercabang. Saudaraku semua bisa meniru dengan cara aplikasi saya, kalaupun itu cocok, kalaupun tidak juga tidak apa-apa, karena saya yakin semua petani itu punya cara tersendiri untuk merawat tanamannya. Kita hanya bisa saling berbagi apa yang menurut kita baik, dan apalagi ini juga tanaman saya pribadi yang saya tanam sendiri, tentunya atas keridhaan Allah, agar tanaman ini bisa subur dan bermanfaat untuk saya dan keluarga, dan tentunya teman-temanku semua, saudaraku semua juga demikian. Semua yang kita lakukan itu atas izin Allah, dan semua juga karena Allah, biar lebih berkah ya saudaraku semua. Di 40 HST ini di tempat saya masih sangat panas dan anginnya pun juga kencang. Saya sendiri juga belum sempat mengasih lanjaran semuanya ataupun tiang. Ada sebagian yang sudah saya pasang dan ada sebagian yang saya belum, karena dikendala waktu. Apalagi ini juga musim akan tanam padi, saya juga menyiapkan bibit benih padi juga,
untuk tanam selanjutnya, dan juga menyiapkan lahan sawah akan mulai menggarap. Semoga harga kedepannya akan lebih baik. Dan sekarang untuk saudaraku semua yang sudah panen, saya doakan semoga tanamannya itu subur, buahnya lebat, berbobot, dan menghasilkan harga yang bagus ya saudaraku semua. Karena apa yang diharapkan petani itu sebenarnya harganya itu bisa lebih tinggi agar para petani lebih semangat untuk berbudidaya tanaman, dikarenakan di tahun-tahun ini harga semua mahal, dari semua merek pupuk, dari segala jenis fungisida maupun insektisida, semua juga harga naik. Semoga dengan adanya harga yang tinggi, petani bisa lebih merasakan jerih payah mereka yang sudah merawat tanamannya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku semua, semoga di kesempatan kali ini video Intel 88 bisa bermanfaat untuk saudaraku semua. Bila tidak setuju dengan cara saya juga minta maaf. Saya pribadi hanya ingin saling berbagi agar kita para petani bisa merasakan apa yang kita tanam dan apa yang kita harapkan sesuai hasilnya. Sekian dulu ya saudaraku semua di kesempatan kali ini. IM88 agak sedikit gak enak badan, semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.